Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SDM PKH Kabupaten Deli Serdang. Sekarang kita berada di Kompleks Kantor Bupati Deli Serdang, tepatnya di Masjid Agung Sultan Tap Sinar Basarsah. Perkenalkan, nama saya sendiri Thomas Pranginangin, mendampingi 5 desa di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya memperkenalkan diri, silakan. Hai sahabat sosial, perkenalkan nama saya Winda Sari. Saya mendampingi 3 desa di Kecamatan Percuseduan dengan jumlah dampingan 373 KPM PKH. Dan berikutnya perkenalkan sahabat kita pendamping PKH dari Kecamatan Tanjung Morawa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Seftira Eliza. Saya mendampingi 2 desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Saya mendampingi 375 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Selanjutnya perkenalkan teman saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hansi Devi. Saya mendampingi 2 desa di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, berjumlah 365 KPM. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sejauh ini Bu Herning, kesan pesannya waktu mendampingi KPM sudah 5 tahun. Apa itu kesan pesannya? Saya koreksi ya, Pak pendamping. Sebelumnya saya ini belum sampai 5 tahun mendampingi KPM ya. Saya dari tahun 2018. Jadi 1, 2, 3 sekitaran 3 tahun ya. Saya masih baru 3 tahun mendampingi KPM PKH. Jadi kesan saya selama mendampingi KPM PKH itu banyak sih ya. Saya berjumpa dengan ibu-ibu berbagai macam latar belakang gitu, suku juga gitu kan, karakter gitu. Jadi banyak sekali sih kesan-kesan saya gitu, karena kan mereka mempunyai berbagai karakter masing-masing dan kita harus memahami itu gitu. Ya juga berbagi pengalaman dengan mereka, apalagi kan kita di PKH ada kegiatan P2K2 ya. Jadi diantaranya itu ada mengenai modal pembelajaran pengasuhan anak gitu. Jadi ya kita saling sharing dengan para ibu-ibunya gitu. Jadi ya saling sharing lah sama ibu-ibunya. Kemudian Jadi selama ini Bu Herning yang dilakukan di P2K2 apa saja itu? ya kita belajar bareng sama ibu-ibunya mengenai pola pengasuhan anak. Kemudian kan ada juga modul ekonomi ya. Jadi kan belajar tentang bagaimana mengolah keuangan gitu kan. Mereka kan mendapatkan bantuan PKH nih kan. Jadi uangnya ini harus dikemanakan. Kemudian kan supaya cukup lah untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Seperti itu. Pernah nggak yang paling berkesan itu yang pernah mendampingi ibu-ibu yang paling berkesan dari ibu-ibunya setelah jadi pendamping? Yang paling berkesan ya mereka curhat gitu, curhat pribadi, jadi curhat jadi curhat. Jadi gitu. kita juga ngurusi keluarganya gitu ya? Iya, mereka curhat tentang suaminya. Ada juga kan yang suaminya mau nikah lagi gitu kan, mau ditinggal nikah. Ya, kemudian mengenai anak-anaknya gitu ya, curhat pribadi. Jadi konsultan rumah tangga gitu. Jadi konsultan gitu ya, jadi bukan pendamping lagi ya. Mungkin Kak Winda ada kalau cerita terkait pengalamannya? Sama ya, pengalaman sebagai pendamping PKH itu nggak jauh beda antara satu pendamping ke pendamping lain. Jadi kita ini emang seolah tugasnya itu seperti konsultan rumah tangga. Nanti suami mau menikah lagi, istri hamil, anak nunggak uang sekolah, mau ini mau itu, Bu, ditelepon nih 24 jam harus sedia nih handphone kan. Bu, saya hamil, Bu, suami saya begini, Bu, anak saya begitu gitu kan. Nah, jadi ya pastilah suka dukanya itu banyak. Nah,
Jadi positifnya kita juga lebih banyak belajar dari mereka ibu-ibu KPM, terlebih kan mereka udah jauh lebih lama berumah tangga dibandingin kita gitu. Nah sebenarnya bukan mereka belajar dari kita juga, kita yang belajar dari ibu-ibu KPM PKH ini gitu. Nah kalau untuk kegiatan yang biasa dilakukan ya rutin, kita setiap bulan itu ada pertemuan kelompok dan P2K2 atau FDS. Nah itu ada kita 5 modul yang dibahas setiap bulannya, itu masing-masing nanti beda modul beda sesi gitu kan. Nah itu kita ya seperti belajar, jadi kita lebih banyaknya itu ke diskusi sih, ke diskusi kelompok gitu kan. Terus kita juga nanti beri afirmasi positif ke warga agar mereka perlahan mau graduasi. Jadi benar-benar kita ingatkan ke ibu-ibu, Bu, PKH ini bukan gaji yang melulu setiap bulan itu kita harapkan kedatangannya gitu. Setiap waktu kita tunggu-tunggu. Nah jadi kalau memang ibu-ibu rasa udah mampu ya yuk silahkan gitu, kita sama-sama graduasi. Jadi kan dengan kita graduasi satu persatu lambat laun kan itu membuka peluang bagi keluarga prasejahtera lain yang belum punya kesempatan untuk dapat PKH. Berarti hampir di 3 bulan terakhir kalau sudah dia nanti bulannya pencairan selalu ditelepon-telepon gitu ya? Ya nanti kalau udah berarti kesannya sama-sama ya? Bu, udah bulannya kok belum cair gitu ya? Kok belum cair gitu Bu, ini udah bulan sekian kok belum tanggal berapa ya Bu? Mungkin kakak ada cerita juga? Kalau aku sih gimana ya Bang Tom ya, udah hampir 6 tahun ya dari 2015 kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya sih kalau suka duka itu malah sebenarnya lebih banyak sukanya gitu ya kan. Kenapa lebih banyak sukanya? Kalau aku pribadi sih orangnya dari dulu, dari zaman masih gadis ya kayak gitu kan, masih tinggal sama orang tua tuh taunya cuman tetangga kanan kiri muka belakang atas bawah lah kayak gitu kan. Nah setelah kerja di PKH ini kayaknya wawasannya lebih luas gitu. Yang tadinya hanya taunya tetangga situ-situ aja gitu kan, ini jadi tahu yang di ujung-ujung desa kan kayak gitu. Berarti tambah keluarga gitu ya? Iya tambah keluarga kayak gitu, tambah kayak apa sih kayak mama angkat lah dibilang ya kan gitu. Nah terus kalau dukanya sih hampir nggak ada gitu kan. Kenapa dibilang hampir nggak ada? Karena hampir setiap proses itu kan aku nikmati kayak gitu. Karena bisa dibilang walaupun PKH ini pekerjaannya itu suka ada dadakannya gitu kan, yang bikin pusing, yang harus jam-jam 12 malam kita kirim kan kayak gitu kan. Ada deadline ya? Iya ada deadline-nya di PKH ya? Kemarin sore malam harus udah dikirimkan kayak gitu kan. Tapi ya sejauh ini emang lebih banyak ininya sih, lebih banyak. Tapi pernah ditelepon? Oh kalau ditelepon itu nggak usah ditanya lah Bang, karena kan udah kayak call center kan di kita SMS kan. di WA juga ya? Oh udah sering. Berarti, udah sering. Tapi saya yang paling pengalaman saya yang paling mungkin mengesankan, terlebih gitu. karena saya ini laki-laki mungkin ya. Jadi terkait laporan KPM itu agak nyentrik, lucu, jadi was-was gitulah sebagai lelaki yang sudah beristri kan gitu. Jadi pernah suatu malam, Pak, saya hamil gitu. Nah, jadi untung istri saya memang tidak terlalu cemburuan terkait SMS itu. Jadi ya saya bilang aja ini dari KPM gitu. Jadi itulah mungkin pengalaman terkait laporan-laporan warga terkait kehamilan dia. Terus yang paling pengalaman ketika mungkin kawan-kawan kunjungan verifikasi ada nggak? Bahwasanya dibilang, oh anak saya sekolah Pak di sini. Oh banyak Bang, banyak. Iya. Mungkin bahkan saya sampai 6 bulan itu anak nunggak uang sekolah gitu kan. Nah dia dari rumah pergi nih sekolah katanya pergi sekolah, tahu-tahu nggak hadir ke sekolah udah sampai berapa hari, sampai ada kasus lah mungkin karena dia malu ditagih uang sekolah dan nggak masuk-masuk gitu, dia kadang mau ngusilin teman-temannya gitu kan. Nah jadi itu tadi, jadi yang nelpon kita bukan hanya ibu KPM aja, nanti guru gitu, guru ya benar. Halo Bu Winda gini kan, ini siswa atas nama A begini-begini, belum bayar uang sekolah gitu ya, siswa atas nama B sekian hari nggak masuk, nggak ada keterangan gitu kan. Nah jadi ya banyak lah kalau cerita pengalaman PKH ini nggak ada habisnya gitu kan, semua kita urusi gitu. Yang lain mungkin ada? Kalau aku sih Bang, verifikasi itu lebih ke ini ya, ada sih pernah ketahuan tuh kan, warga itu dia, Bu anak saya sekolah ya Bu, iya.
Kebetulan tuh 2 anaknya kan sekolah. Jadi yang satu ini memang udah pernah aku datangin ke sekolah, memang ada anaknya. Nah yang satu lagi ini terakhir kali aku dengar-dengar dia udah nggak sekolah lagi. Cuman ibunya pinter. Jadi rapotnya itu sebelum difotokopi itu di tip X dulu. Nah pinter kan. Nah jadi aku tuh sampai nggak habis pikir. Kebetulan kemarin itu di sekolah itu aku ada kenalan gitu kan. Ada guru temanku. Aku tanya ada nggak kayak gini. Ya udah ntar dilihat ya kayak gitu. Jadi pas sudah lihat nyatanya dia udah nggak sekolah. Pernah ditagih sama pihak sekolah untuk bayar uang sekolah anak didiknya? Kalau ditagih enggak sih, paling kayak mana ini ya kak gitu. Ini kan dapat PKH. PKH itu kan buat anak sekolah ya kan. Ya Bu, sebentar ya Bu. Nanti saya tanya lagi ke ibunya kayak gitu-gitu sih. Cuman memang kalau ibu-ibu KPM ini taunya uang PKH itu ya dibilangnya untuk anak sekolah gitu kan. Tahu-tahu kayak kemarin ada lagi warga dia taunya dia nikah lagi, anaknya ditinggalin lah kan, warga tetangga kan bising kan. Nah dia dapat bantuan anak sekolah. Terus kenapa anaknya ditinggalin, dia pergi sama suaminya yang baru kan gitu kan. Jadi kan jadi beban gitu loh sama kita. Jadi memang kita ini PKH ini udah bukan mendampingi warga penerima PKH untuk apa aja ya, untuk mengubah pola pikir. Sebenarnya bukan itu aja. Jadi lebih jauh dari itu ya kan. Ya kan, jadi kita tuh merangkap KUA, merangkap segala-galanya lah pokoknya kayak gitu. Tapi aku happy sih, sejauh ini aku happy kerja di PKI. Bu Erning mungkin bagi pengalaman? Kalau saya mengenai anak sekolah ya, memang ada seperti Bu Liza kasusnya kan, anaknya ini males sekolah gitu. Diantari bapaknya ke sekolah ya kan, bapaknya udah nunggu nih depan di gerbang. Rupanya dari anaknya belakang. Iya dari belakang kabur Dari gitu belakang. kan. Iya, jadi kan kita datangi ke rumahnya gitu kan. Jadi ini masih ada niat sekolah enggak gitu. Jadi setelah dia kan orang tua masih pengen sih anaknya sekolah gitu kan. Semua orang tua pengen gitu anaknya sekolah. Jadi ya mereka ya saya sarankan ya dibujuk dulu anaknya gitu kan. Kemudian rupanya sampai beberapa lama anaknya memang nggak mau sekolah, ya sudah apalah kita apakan kan. Terkait pekerjaan di sehari-hari mungkin ada rajin ke kantor camat, koordinasi. Kemudian ada nggak pekerjaan yang di luar PKH ini yang sering kita kerjai sama-sama? Banyak ya? Kalau kita di kecamatan kebetulan ada piket pendamping itu sehari 3 sampai 4 orang. Nah itu setiap harinya ada Senin ke Jumat. Nah jadi ini lagi banyak-banyaknya ya pekerjaan yang harusnya nggak kita kerjakan juga harus kita backup, dan itu kita nggak bisa nolak gitu kan. Padahal kalau kita mau nolak kan bisa aja. Nah itu kembali lagi ke kemanusiaan gitu kan. Nah, kembali lagi ke kepentingan KPM gitu. Kalau kita nggak bantu gimana, sebenarnya kalau ditanya mau bantu atau enggak, kalau boleh nolak ya nolak gitu kan. Cuman kan kembali lagi gitu kita mikir apa pekerjaannya itu Bu? Yang biasa disuruh di kecamatan selain mendampingi KPM kita gitu. sama tahu ya Bang ya, perbaikan DTKS DTKS ya PKH. Nah cuma ya udah nggak apa-apa, itu kan kepentingan PKH kepentingan bersama, kepentingan warga juga kan. Nah jadi siapa tahu dengan kita yang meski kita nggak bisa total ya pelan-pelan kita bantu, siapa tahu warga-warga yang belum pernah masuk ke DTKS, dengan dia masuk ke DTKS dia kedepannya bisa besar kemungkinan itu dapat bantuan sosial yang lain di luar PKH. Pernah nggak warga itu kita disuruh nguruskan BPJS dia gitu? Oh pernah ya? Dampingi dia Bang. Jadinya pendamping PKH tuh kayak pendamping segala bansos ya. Iya, pendamping segala bansos ya. Semuanya ditanya sampai urusan dinas sosial ditanya ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah ya kan demi KPM ya Bang ya. Demi KPM ya. Ya tadi kita sudah cerita tentang pengalaman kita di kegiatan-kegiatan. Nah dari pengalaman kita masing-masing mungkin kita sudah ada tujuan awal kita itu kan merubah mindset, mengeluarkan KPM dari kemiskinan. Nah sejauh ini setelah beberapa tahun mendampingi warga, ada nggak KPM yang sudah betul-betul kita graduasi secara mandiri? Mungkin? Nah kalau saya ada beberapa KPM sekitar 30-an ada dia, dan itu 30 ya? Iya, 30.
sekitar 30-an. Dan itu memang benar-benar mereka yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Jadi saya tanya, kenapa Bu? Bu, saya malu, saya udah bisa lah, udah cukup dari. Jadi banyak ada yang dia jualan jamu gitu kan, ada yang jualan jamu, ada yang usaha buka warung-warung Indomie di depan pabrik gitu. Kalau kita kerja orang-orang di pabrik ini kan makan apa aja pun jadi walau sekedar Indomie. Nah, jadi itu memang mie instan itu lumayan gitu kan. Nah, jadi ada juga yang usahanya itu kantin kecil-kecilan dekat-dekat pabrik gitu juga ada. Nah, terus ada yang jual ikan keliling gitu naik sepeda. Makanya saya agak gini kan, nggak yakin gitu. Bu, Ibu yakin mau mengundurkan diri? Iya Bu, nggak apa-apa, hasil dari jualan ikan ini udah lumayan dikumpul-kumpul untuk bantu kebutuhan sehari-hari. Kalau anak sekolah kan udah terbantu dari PKH. Nah, kadang nyes gitu kan, nyes gitu kan. Padahal dia kalau dilihat sepeda keliling gitu. Tapi dia bersedia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri gitu. Jadi dia juga nggak ada unsur paksaan dari manapun. Nah, jadi seneng lah gitu kan, pelan-pelan ya, walau nggak bisa total banyak, paling tidak sedikit demi sedikit mindset KPM ini udah bisa berubah gitu kan pola pikirnya. Dan pelan-pelan kita juga mengusahakan mata rantai kemiskinan itu pelan-pelan terputus dari bantuan PKH ini. Mungkin kawan-kawan yang lain juga punya ada lagi pengalaman mungkin? Mungkin kalau aku sih Bang, kalau jumlah yang digraduasi nggak terlalu banyak kayak Kak Winda kali ya. Cuman memang aku ada beberapa yang, kalau aku sih sistem kerjanya kayak gini, jangan sampai nanti ada keterpaksaan kan kayak gitu. Mungkin kalau secara kita ngelihat ibu ini kayaknya udah ya gitu kan, udah bisa ya gitu. Tapi kan kita nggak tahu di dapur mereka itu seperti apa. Jadi aku sistem yang selalu aku terapkan itu, yang penting ketika ibu udah merasa mampu, ya udah bisik-bisik aja ke aku gitu kan. Nanti kita proses kan kayak gitu ya. Jadi ada beberapa KPM yang memang namanya juga manusia ya kan Bang, beda-beda lah ininya. Kadang malu mengutarakan dia mundur di depan umum ya. Ada yang memang sampai aku sedih Bang, kemarin sampai berkaca-kaca melo-melo gimana gitu ya kan Bang. Soalnya ibu itu emang susah kali sih Bang, rumahnya kayak gedek gitu. Rumahnya gedek. Iya tepas. Dinding tepas ya. Iya, sama sekali nggak ada ininya, batunya gitu. Nah, cuman dia bilang gini, Liza, ibu tuh udah niat ya gitu kan, kalau misalnya nanti abangnya ini udah selesai, ibu maulah digraduasi. Bu, ibu mau graduasi itu alasannya apa? Soalnya aku nggak ada ngelihat ibu ini tuh kayak yakin gitu. Yakin jadi ya. Dari ekonominya kita nggak yakin ya. Iya, sampai dia pegang aku kayak gini Bang, ya udah loh, nggak apa-apa kan, udah niat ibu tuh kayak gitu. Kalau udah abangnya udah selesai, udahlah, ibaratnya udah lega satu gitu. Udah tinggal anak ibu itu kebetulan susun paku gitu Bang, rapet-rapet kayak gitu kan. Jadi dia ya mungkin memang udah niatnya seperti itu, ya udah gitu, karena dia memang ini. Namun ada juga yang satu KPM lagi tuh memang dia udah lumayan kali sih Bang gitu kan. Cuman memang karena pengaruh tetangga-tetangga, ngapain lah keluar dari PKH kayak gitu kan. Soalnya kan itu uang negara kayak gitu-gitulah, kena pengaruh-pengaruh ya lama-lama ada dipengaruhi orang ketiga. Iya, aku kan ngelihat potensi dia itu besar untuk digraduasi gitu kan Bang. Tapi sejauh ini belum mau? Sejauh ini udah sih, karena kemarin aku kesel gitu, kesel kan. Jadi komponennya aku kurangin pelan-pelan kayak gitu. Jadi kan dia datang, Bu, kenapa ya? Aku kasih tahu lah pelan-pelan, lama-lama, iya sih Bu, sebenarnya aku udah lama mau graduasi, cuman tapi sudah berhasil digraduasi. Bisikan rayuan Pulau Kelapa gitu. Udah berhasil ya? Udah berhasil, alhamdulillah. Bu, mungkin Ibu ada? Jadi kan beda tempat, beda pulau. Beda ya. Beda. Ya, jadi ini mindset masyarakat itu agak sulit diubah. Jadi kan ada nih kan teman-temannya yang penerima PKH juga, dia lebih mampu dan sudah lebih lama mendapatkan, tapi tidak mengundurkan diri. Jadi mereka ini pada berkaca pada temannya. Iya, Bu, itu lebih mampu dari kami dan lebih lama, kenapa mereka juga belum mau mandiri gitu ya. Kami juga seperti itu. Jadi ya mengenai graduasi itu kami masih proses ya Pak, lagi tahap ini sih sosialisasi. Dan sudah disosialisasikan ke desa juga ya? Sudah ya? Sudah Pak, ya sudah, karena kita harus merubah mindset, karena seperti yang Ibu Winda tadi bilang, jangan sampai Ibu Liza ya tadi bilang, jangan sampai graduasi ini jadi keterpaksaan. Mereka terpaksa gitu kan. Jadi ya
Berarti sama kasusnya ya, kita sudah Ya, lakukan sama sih, graduasi. Bang. Cuman pengalaman saya sendiri menggraduasi KPM terkadang terkendala di pemerintahan desanya sendiri. Ya, benar. Mereka Kita terkendala di pemerintahannya. Saya sudah edukasi warganya, sudah mau cerita ke perangkat desanya menolak. Gitu. Jadi pekerjaan kita memang untuk graduasi sendiri memang harus betul-betul didukung sebenarnya sama Untuk pemerintahan desa. administrasinya ya, Bang, ya? Ya. Terlebih kita harus punya administrasi dari desa menyatakan bahwasanya memang si beliau ini sudah mampu. Kalau di kita Bang, alhamdulillah perangkat desa itu bahkan mereka mau membuatkan surat keterangan sudah mampu. Nah, makanya berdasarkan hasil musdes. Ya, Nah, hasil musdes. di kecamatan saya sendiri memang kalau musdes sampai saat ini untuk mengeluarkan KPM PKH yang mampu jadi kendala. Jadi sekarang masih edukasi ke KPM-nya sendiri langsung. Pelan-pelan. Ya, sampai saat ini memang sudah ada beberapa KPM yang kita graduasi di kecamatan biru-biru khususnya, dan mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Demikian pengalaman kami sebagai SDM PKH Kabupaten Deli Serdang. Jangan lupa tetap saksikan pengalaman-pengalaman SDM PKH se-Indonesia di channel YouTube Lim Jamsos. Oke. Terima salam dari kami SDM PKH Deli Serdang. Salam PKH. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.